Sahabat INN Indonesia, setelah Kang Deddy Mulyadi resmi menjadi Gubernur Jawa Barat yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari kemarin, Kang Deddy Mulyadi langsung tancap gas untuk membangun Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi baru-baru ini mengumpulkan semua bupati dan wakil bupati di kantor Gubernur Jawa Barat. Sebelum rapat dimulai oleh para bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, Kang Deddy Mulyadi menyempatkan diri untuk bagi-bagi mobil kepada Pemprov Jawa Barat. Mobil yang terparkir di depan kantor Gubernur Jawa Barat ini adalah mobil-mobil yang mewah. Mereknya juga tidak main-main, mulai dari Mercy, Alphard, dan juga BMW. Sebenarnya unit kendaraan yang terparkir di depan kantor gubernur ini adalah peninggalan Bapak Ridwan Kamil. Yang anehnya, saat Kang Deddy Mulyadi membagikan mobil kepada Sekda atau Sekretaris Daerah Jawa Barat, ia memberikan mobil yang sering ditumpangi oleh Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kang Deddy Mulyadi sendiri hanya memilih Kijang Innova untuk menjadi mobil dinasnya. Mobil ini pun mobil bekas. Mobil ini sudah ada di zaman Ridwan Kamil. Pada dasarnya ada anggaran tersendiri untuk Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dana persediaan untuk mobil dinas Kang Deddy Mulyadi itu lebih dari 1 miliar rupiah. Namun Kang Deddy Mulyadi menolak mentah-mentah. Kemudian anggaran dari mobil dinas ini disalurkan kepada pembangunan-pembangunan yang lain untuk kemajuan Jawa Barat. Lalu mobil dinas peninggalan Pak RK ini diberikan kepada Pak Sekda Jawa Barat untuk ditumpangi sebagai mobil dinas yang akan dipakai bekerja sehari-hari oleh Sekda Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi setiap harinya akan memakai mobil pribadi sebagai mobil dinasnya. Mobil dinas gubernur. Pak Sekda betul? Ya. Mobil dinas gubernur ini berapa coba itu? Satu. Ini Alphard tahun berapa? Alphard tahun 2020. 2020. Nah, ini Alphard tahun 2020. Alphard tahun 2020. Masih bagus nggak ini? Layak? Layak Sekda pakai Alphard? Layak. Udah pakai Bapak aja. Mobil Bapak kasihin. Itu. Itu Pak. Ini kan 2 ya. Kita tadi udah kasih ya 1 ya, dinas. Ya nggak apa-apa buat yang 1. Tadi ada Innova yang saya pakai tadi ya. Iya Pak. Ya itu boleh lah. Innova boleh. Ya. Jangan terlalu banyak Bu. Biur. Nanti numpuk biaya pemeliharaan perawatan pajak di kita. Nanti jadi boros. Bapak distribusikan dengan baik. Kasih yang kebanyakan. Sisain aja mobil Innova yang jenis kali-kali. Itu Pak. Mobil listrik ini satu lagi tadi kan udah dikasih gitu. Ini kan udah dikasih, ya kan? Asep. Ini Pak Adi sudah ada mobil listrik untuk operasional di sini. Ibu ada. Ibu aja pegang. Pegang Bu, daripada nggak dipakai Bu saya. Ibu pegang mobil ini. Biar gagah. Udah. Beres. Ibu pakai mobil apa? Hah? Yang jadul. Jadul Bu, pakai ini Bu. Listrik irit. Nyetrumnya pakai listrik Bu. Tangkal. Lalu mobil yang kedua ada minibus yang bermerek Mercy. Ini juga sangat mewah ya karena mereknya adalah Mercy. Sebelumnya ini juga sering digunakan oleh Pak Ridwan Kamil ketika pergi rombongan dengan staf ataupun Pemprov Jawa Barat untuk sebuah kunjungan. Namun Kang Deddy Mulyadi sendiri tidak memilih untuk itu. Deddy Mulyadi tidak mau menjadikan mobil ini sebagai mobil dinas untuk ia pergi rombongan dengan staf dan Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi sendiri memilih mobil ini sebagai mobil kesehatan atau rumah sakit berjalan. Kang Deddy Mulyadi menyarankan mobil ini dibuat sebagai lab kesehatan dan turun ke masyarakat untuk mengecek seperti kanker dan lain-lain. Jadi mobil ini dikhususkan untuk masyarakat. Kang Deddy Mulyadi sendiri juga menegaskan bahwa mobil ini bukan untuk kesehatan gubernur, tetapi mobil ini digunakan untuk mengecek kesehatan masyarakat. Adapun unit yang lain seperti motor dan mobil-mobil lainnya itu diberikan kepada orang-orang sekitar yang juga kerja di naungan Gubernur Jawa Barat, seperti admin yang ada di kantor gubernur ataupun Satpol dan Dishub yang ada di kantor gubernur. Jadi ada beberapa motor yang diberikan kepada Dishub dan juga Satpol guna untuk turun melayani masyarakat di jalan. Dan motor ini bukan motor-motor murahan, bahkan motor ini bermerek BMW. Yaitulah ciri khas dari Kang Deddy Mulyadi yang baru saja dilantik namun sudah membuat beberapa gebrakan untuk kebaikan dan keistimewaan Jawa Barat itu sendiri. Bukan Kang Deddy Mulyadi kalau tidak punya gebrakan yang luar biasa. Kang Deddy Mulyadi baru beberapa jam dilantik, bukan memilih untuk syukuran, hura-hura, dan lain-lain sebagainya. Kang Deddy Mulyadi beberapa jam setelah dilantik, ia sudah langsung bekerja untuk Jawa Barat. Di mana Kang Deddy Mulyadi langsung memecat seorang kepala sekolah SMA 6 Depok.
Kepala sekolah ini dinilai menantang kebijakan pemerintah Jawa Barat, di mana PLT Gubernur sebelumnya telah memberikan surat peringatan agar studi tour ke Bali itu dihentikan atau dibatalkan. Namun kepala sekolah ini tetap melanjutkan dan tidak mendengarkan instruksi dari pemerintah Jawa Barat. Deddy Mulyadi larang sekolah di Jabar gelar studi tour hingga jual buku LKS dan seragam. Bapak, saya ini nggak tahu ini berita benar apa enggak, Pak. Tapi sebagai warga yang belum kaya di Jawa Barat, Bapak, saya sangat bahagia kalau ini seandainya program ini benar dijalankan oleh Bapak, Pak. Oh, saya Pak, anak banyak, yang sekolah banyak. Kalau udah datang ini nih studi tour ini, Pak, aduh repot, Pak. Anak saya, pas saya suruh diam di rumah alias suruh tidak ikut, terima, Pak. Anak saya alhamdulillah sore-sore anak saya mah, Pak. Tapi besoknya setelah pulang sekolah manyun lagi, Pak. Kenapa deh manyun? Pak, nggak bisa nggak ikut, harus ikut. Kalau nggak ikut nanti berpengaruh ke nilai katanya. Nanti kalau berpengaruh ke nilai, berpengaruh juga ke penaikan kelas. Mau nerima gimana anak saya, Pak, ditakut-takutin kayak gitu? Ya otomatis nggak mau atuh, Pak, pengen ikut aja. Terus kalau udah gitu gimana? Saya harus pinjam sana sini. Anak saya nggak satu, nggak dua, tapi banyak lah yang harus berangkat kayak gini teh. Nah, dengan berita ini saya harap benar-benar terjadi, Pak. Tolong, Pak, kalau ini bukan berita yang benar, tolong realisasikan oleh Bapak ya, Pak. Banyak oknum-oknum guru yang nakal, Bapak, ya Allah. Saya tidak melihat seorang pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi di saat ia baru dilantik sudah membuat beberapa gebrakan. Dan tentunya itu menguntungkan masyarakat dan menjadikan Jawa Barat semakin istimewa. I think that's all, and thanks for watching my video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.